sekarang langsung aja ya. Aku sendiri sebenarnya penasaran, apa sih untuk seorang Glenn Fredly itu yang spesial dari musik sampai akhirnya kamu 20 tahun bisa apa ya, bisa ajak gitu di bidang itu? Ya, pertama ya musik udah kayak apa ya, kayak temen baik gitu. Oksigen. Ya. Oksigen Oke, gitu. Ya, musik itu benar-benar buat aku jadi apa ya, ngerasa bahwa mempertemukan aku dengan banyak orang, mempertemukan aku dengan orang-orang di luar disiplinnya aku, dan musik memang dari kecil sangat menginfluence besar buat aku. Untuk gitu. seorang Glenn Fredly. Ya, sangat. Jadi akhirnya dari keluarga, dari teman-teman, dari dari kecil tuh memang bermain bersama lingkungan yang memang suka musik gitu. Oke, dan ini kebetulan juga karena sudah dari kecil terbiasa, sudah terinfluence dengan musik, sampai akhirnya juga Glenn menjadi seorang musisi. Tapi ini mungkin buat pemirsa di rumah yang tidak pernah memimpikan anaknya untuk jadi musisi. Aku pernah baca di satu artikel, ini belajar bermusik itu bagus banget untuk keseimbangan otak. Jadi ini katanya bisa meningkatkan kinerja otak. Jadi kalau misalkan anaknya pengen yang kreatif, mengeluarkan ide-ide cemerlang, itu memang lewat bermusik lah kita bisa mengajarkan itu. Dan aku pernah baca juga bisa membuat seseorang lebih fokus katanya. Yes, kalau dibilang cara kerja otak gitu secara keseluruhan secara keseluruhan memang sangat berpengaruh gitu, dari apalagi kalau belajar musik dari kecil. Nah, gitu. Itu dia tuh belajar musik dari kecil. Dari kecil, dari usia dini, karena itu sangat-sangat penting sekali gitu. Dan aku dari kecil, dari umur 4 tahun dulu aku belajar, jadi habis ikut lomba nyanyi sesuai baca not gitu ya. Nyanyinya nggak nyanyi bebas gitu, tapi nyanyi sesuai baca not. Itu dulu aku belajar ada sekolah musik yang sekarang akhirnya jadi Yamaha Musik Indonesia. Baru aku mau nanya. Jadi dulu namanya Yayasan Musik Indonesia, dari aku kecil, terus sekarang jadi Yamaha Musik Indonesia. Nah, baru aku mau nanya, karena kalau misalkan orang tuanya emang bisa bermusik, santai. Tapi kalau kayak aku yang nggak ngerti musik, iya bisa, sangat mungkin. Jadi misalnya orang tua memberikan anak untuk belajar musik dari usia dini gitu, misalnya. Kalau di Yamaha Musik Indonesia ya memang ada kelasnya. Ada tipe-tipe kelasnya. Ya, ada kelas buat anak-anak dari umur 2 tahun sampai 9 tahun itu kelasnya ada gitu. Sampai umur 12 tahun ke atas gitu, dari remaja ke atas gitu. Jadi di situ tenaga pengajarnya juga profesional, yang sertifikasi, maksudnya standar internasional, dan yang paling penting anak diajarin belajar baca not, not balok, sama belajar instrumentasi alat musik gitu. Oke, jadi berarti bisa dibilang di Yamaha Music School itu banyak banget tipe kelasnya. Jadi anak itu bisa sesuai dengan kemampuan di usianya, dan untuk berbagai usia juga bisa. Karena aku juga belajar dari kecil juga di Yamaha Musik, Yayasan Musik Indonesia, yang namanya sekarang Yamaha Musik Indonesia. Kalau aku mau daftar gimana? Ya bisa, itu kan ada kelas-kelasnya gitu kan, dan itu bisa ke Yamaha Musik School itu gitu. Jadi dia ada beberapa tempat di Jakarta khususnya, dan di tempat di seluruh daerah di Indonesia ada untuk belajar gitu. Dan yang menarik adalah kalau misalnya kita mau belajar di situ, gimana kelas-kelas yang tadi dibilang, dari usia anak usia 2 tahun sampai 9 tahun, kemudian usia 12 tahun, itu ada kelas-kelasnya, memang sudah terbagi. Ada jadwalnya seperti itu ya. Dan kalau misalnya mau setiap tahun tuh, kalau misalnya buat anak-anak tuh ada dari bulan kalau nggak salah di Februari dan November gitu. Februari dan Agustus ya. Dan itu pendaftarannya sudah dibuka. Yang untuk Februari tahun depan 2016 itu sudah dibuka dari November sampai Januari 2016. November sekarang ya. Sudah dibuka kelasnya gitu. Itu di Yamaha Music School itu. Oke, jadi sekali lagi buat orang tua yang nggak punya pengalaman di bidang musik, nggak usah khawatir, berbagai langsung datang ke Yamaha langsung Music datang School. aja ke Yamaha Music School. Tapi ini maaf ya, saya bukan yang meragukan nih ya. Cuman kan kadang-kadang kita sebagai orang tua kalau pengen masukin anak ke sesuatu gitu kan, untuk belajar kita pengen tahu kompetensi guru-gurunya juga. Nah, itu yang dibilang tadi aku bilang awal, bahwa guru-gurunya itu memang sudah ada standarnya sendiri gitu, sertifikasi internasional ya. Jadi ibaratnya semuanya standar internasional. Jadi guru-guru yang ada di situ memang sudah punya standar sertifikasi dunia lah, bisa dibilang. Jadi diakui gitu, dan punya standar sendiri gitu. Jadi kalau masuk situ ya
pastinya sudah terarah gitu. Jadi kalau misalkan anakku belajar ini dari kecil, terus tahu-tahu SMA-nya mau aku kirim ke luar negeri, Iya, nggak masalah sama aja. ya? Ada gurunya ya punya standar yang sama gitu. Karena gurunya sudah punya standar yang sama. Sertifikasi internasional gitu. Oke, baik. Nah, ini buat pemirsa biar kebayang seperti apa ya. Aku sebenarnya sudah punya tayangannya. Ini adalah performance dari anak-anak Yang berprestasi. Yang berprestasi Yes. dari Yamaha Music School yang memiliki bibit-bibit unggul. Seperti apa? Kita lihat dulu tayangannya. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Wow! Seru kan? Hebat, seru! Seru kan? Iya. Dan tadi aku tuh sempat kepikirnya kalau misalkan masuk ke sekolah musik, aku pikir cuma piano doang. Enggak ya, berbagai macam alat musik ya. Iya, yang pasti kan akan disesuaikan dan akan menyenangkan gitu. Belajarnya nggak yang serius. Kalau ya kelas anak-anak ya anak-anak pasti kebayang ya menyenangkan lah. Iya, Karena benar-benar. belajar musik itu nggak selalu harus dibayangkan hal yang pasti akan serius. Bener, gitu. aku belajar Pasti tuh kayak menyenangkan, gurunya, terus baca not balok, terus main. Iya, nggak begitu. Dulu Chloe juga ikutan Yamaha Music School juga Oh, waktu gitu. sebelum Oh, masuk gitu. sekolah. Iya. Dan itu kan masih awal-awal banget. Jadi maminya boleh ikutan di dalam, Iya, boleh benar. ikut interaksi Benar, juga. benar, Iya, benar, benar. Kak, ya? Jadi ini tapi bener ya, dari lubuk hati yang paling dalam, gara-gara ngobrol ini aku jadi kepikir, iya ya kenapa Alika nggak aku ajarin musik Yeay. sejak gini ya. Karena Kid Course-nya juga yang menyenangkan adalah orang tuanya boleh masuk, tapi kalau misalkan Iya. punya anak teens atau adult mungkin seperti saya nih udah seumur segini masih Masih berpikir, bisa. masih Belajar bisa, masih bisa. belajar Mau masih apa bisa. juga bisa. Belajar musik tuh nggak kenal Iya, usia. betul. Ih, Belajar musik sampai tuh kalau nggak nenek kenal- aku, kakek Iya. aku, Oma aku itu hampir hari ini ya masih belajar dan masih fokus. Maksudnya dia belajar karena belajar musik, dia biasa baca not dan daya ingatnya sangat jadi kuat. nggak gampang pikir. Iya, benar. Oke. Makanya ayo gabung di Yamaha Music School. Berarti sekeluarga bisa ya, mulai dari anak umur 2 tahun sampai 70-80 tahun kalau memang masih ingin mengembangkan diri, Yamaha Music School Mama aku adalah aja jawaban. belajar sampai hari ini. Jadi dia, Glenn, aku mau belajar dong. Iya, dia belajar. Jadi sampai hari ini dia cuma untuk hanya dia jadi melatih daya ingatnya dia. Melatih daya ingat, biar happy. Dan mamaku ya hari ini belajar. Oke, belajar. baik, Dia tidak pernah ada belajar kata lagi. terlambat. Ngomong-ngomong soal belajar, sekarang kita pengen mengajak Glenn untuk Bermain sama adik-adik kita di ayo, sana. gimana caranya kita ngajarin anak-anak seumur gini untuk bernyanyi? Maka let's play. Over there. Oke. Nah, Wah, ini dia nih. silakan langsung ke sini. Wah, ini Kita ke sini dia. dulu sebentar ya. Hai adik-adik. Halo adik-adik. Main. Ini Ayo. mereka di Avenger lagi istirahat nih. Mana Avenger? Oh, Avenger lagi istirahat. Main playing kakak. Lagi main apa sih? Ya adik-adik nggak tahu. Kalau di depannya ada musisi terkenal. Lagi main apa sih nih? Kita nyanyi boleh nggak? Coba ini ada gitarnya. Ayo Kak Wendy. Ayo kita nyanyi. Suka Waduh, nyanyi? gitarnya fals lagi. Emang kok tahu sih gitar fals? Gue nggak tahu nih gitar fals. Dari jerainya kalau musisi Jadi- Oh gitu ya? Gitarnya fals. Oh, tuh kan berarti kalau nyanyi bukan gue yang fals, gitarnya yang fals, Pak. Kalau itu lu. Kalau itu suara lu. Ya, nah, kalau orang tuanya nggak bisa bermain gitar, ngajarin anak nyanyi apa? Oh, dengan tepukan. Bisa Iya, juga ya. Iya, Ayo. Ini ada Adik-adik. Gitu. Ayo kita main tepuk Tepuk tangan. Coba tepuk tangan. Coba Raja Ritam, kemudian sambil bernyanyi gimana? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke. Tiba sebelah kita balik lagi. Ini anak-anak yang agak susah kayaknya ya.